Halo Sobat Investor, jumpa lagi di channel Investor Jelata. Kali ini kita akan bahas saham batubara lagi ya. Di mana saham ini pernah luar biasa sekali dividen yieldnya ya. Pernah 30% ya, 29%-an lah gitu ya kira-kira ya. Di 2 tahun lalu ya. Nah, bagaimana keadaannya tahun ini ya? Tahun lalu sih masih double digit juga ya dividen yieldnya. Nah, mari kita bahas tuntas ya saham yang satu ini. Let's go. Oke, saham yang kita bahas ya, mungkin teman-teman udah ada yang bisa nebak, yaitu Bukit Asam ya, alias PTBA, di mana PTBA ini mayoritas dikuasai oleh Mind ID ya, sahamnya ya, 65,93%-nya oleh Mind ID. Lalu publiknya berarti yang warna biru ini ya, sekitar 9,87% ya, publik asing. Lalu publik domestiknya 24,15%. Oke, jadi pemilikan publiknya cukup banyak ya, 34%-an ya. Oke, lalu area operasional Bukit Asam ya, mayoritas ada di Pulau Sumatera dan ada sebagian kecil di Pulau Kalimantan ya. Oke, ini produksi batu baranya ya, di mana tahun 2023 itu naik ya dibandingkan tahun 2022. Dan di tahun 2024 ini targetnya kan 41,3 ya, turun sedikit lah ya, 41,3 juta ton, turun sedikit dibandingkan tahun lalu 41,9. Dan sampai dengan bulan apa nih ya, bulan Juni nih ya kalau nggak salah ya, dia public expose di sekitar bulan Agustus ya, itu baru 18,8 ya, jadi belum ada setengahnya nih ya, baru mencapai 46% dari target ya, terlepas dari adanya La Nina di awal kuartal 2 gitu ya. Nah, untuk stripping ratio-nya ya sudah 5,8 kali ya, yang mana tetap di dalam kisaran target tahunan ya. Jadi kalau stripping ratio-nya udah dekat-dekat target, tapi produksinya masih agak jauh nih ya. Ya harusnya kan 50%, nggak jauh-jauh banget sih ya, selisih 4% lah gitu ya. Oke, lalu berita ya, ini berita di bulan Juli ya. Jadi waktu itu Bukit Asam bekerjasama dengan BRIN ya, pertama di dunia gitu ya. Nah, beritanya kan menggegerkan lah gitu, karena ada pertama di dunia. Bukit Asam bekerjasama dengan BRIN mulai kembangkan batu bara untuk bahan baku baterai lithium ion ya. Jadi batu bara yang ada dimiliki oleh PTBA ini ya, kemungkinan batu bara yang kalorinya rendah itu akan dikonversi ya menjadi artificial graphite ya dan anodasite ya. Jadi grafit dan anodasite ini akan dipakai sebagai kutub positif ya dari baterai lithium ion. Jadi ini belum komersial ya, masih pilot project ya. Nah, ini ya timelinenya seperti ini. Pilot projectnya direncanakan sampai tahun 2025. Lalu komersialnya itu targetnya di tahun 2028 sampai 2030 ya. Jadi kalau lancar itu kira-kira 4 sampai 6 tahun lagi ya baru komersial ya. Mudah-mudahan sih lancar ya, biar makin maju lah ya sektor manufaktur. Ini kan jadi kayak manufaktur bahan baterai lah gitu ya. Oke, lalu ini kilasan info penting semester 1 ya. Jadi call market ya. IC3 ini berarti Indonesia Coal Index ya, yang grade 3 ya, itu menunjukkan tren pelemahan ya di kuartal kedua tahun ini. Nanti kita lihat ya itu turunnya sekitar berapa persen ya di slide selanjutnya. Lalu rendahnya harga batubara domestik di Cina dan India juga ikut menekan harga batubara kalori rendah secara global ya. Jadi PTBA ini kemungkinan besar paling banyak dia batubara kelas menengah ya, di IC3 lah kira-kira. Oke, lalu yang lainnya kinerja keuangan katanya solid, kinerja keuangan keberhasilan mengelola stripping ratio dan menurunkan cash cost ya. Jadi biaya produksi batubara berhasil ditekan nih. Oke, lalu ini soft launching tadi ya, yang membuat bahan karbon untuk baterai dari batubara. Oke, lalu juga ada ekspansi angkutan kereta api ya dimiliki oleh PTBA ya. Ya, ini udah ada existing ya, kapasitas 7 juta ton per tahun dan juga kapasitas 25 juta ton per tahun, dan saat ini sedang dikembangkan lagi untuk kapasitas
20 juta ton per tahun ya, dengan jarak 158 km, di mana diharapkan akan mulai beroperasi secara komersial di kuartal 2 2025, berarti setahun lagi ya. Oke, lalu PTBA juga masuk ke PLTU ya, pembangkit listrik tenaga uap, yang mulai beroperasi yang terbaru yang ini berarti nih ya, di Oktober 2023. Kepemilikan PTBA di sini 45% ya, di Tanjung Lalang, Sumatera Selatan. Semuanya Sumatera Selatan plus di Lampung ya. Jadi udah cukup lama ya. Yang pertama itu berarti yang tahun 2012 nih ya, dimiliki oleh PTBA 100%. Oke, lalu ini selain dia punya pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara, dia juga punya pembangkit listrik yang energi besi ya, energi terbarukan. Terutama di sini ada PLTS ya, tenaga surya, dan juga pembangkit listrik tenaga bayu ya, di mana di sini masih dalam kajian internal ya. Sedangkan yang existing itu yang di kanan ini yang warna merah ya, di Jalan Tol Bali Mandara, di Airport Bandara Suta, dan di PLTS Semen Batu Raja. Walaupun jumlahnya masih sedikit ya, masih ya 400 kW peak ya, belum megawatt peak ya. Yang di pengembangannya sih udah ada nih ya, di jalan tol itu masih potensinya tuh 2 megawatt peak ya, tapi ini kan masih dalam pengembangan ya, belum komersial. Oke, sebelum kita lanjut ya membahas bagian keuangan dan technical chartnya nanti, dan juga dividennya, saya ingin mengajak teman-teman yang mungkin saja baru mampir di channel ini untuk mensubscribe channel ini, dan jangan lupa untuk klik loncengnya. Dan jika dirasakan video-video di channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share-nya. Dan teman-teman juga sudah bisa mensupport channel ini dengan cara membeli super thanks ya untuk channel ini. Dan jika teman-teman berminat nonton video-video lainnya ya, video-video membahas saham-saham yang rutin bagi dividen jumbo, ini udah saya bahas ya, laporan keuangan kuartal 2-nya, seperti ada Astra, MPMX, Samudra, TB, Demas, Adaro, dan yang terakhir saya upload ini UNTR ya. Jika teman-teman berminat menonton yang video UNTR, nanti linknya saya taruh di pojok kanan atas, langsung klik aja. Sedangkan video-video lain bisa teman-teman cari di kolom deskripsi atau langsung aja search ya di channel ini sesuai dengan keyword masing-masing itu ya. Oke, kita masuk ke bagian keuangannya ya, di mana di tahun 2023 PTBA ini revenue-nya turun sedikit aja 9,75%, tapi profitnya turun luar biasa ya, 51% nih. Ini karena COGS-nya naik banyak ya. COGS-nya naik 4,7 triliun ya bandingkan 2022 ya. Jadi walaupun pendapatannya turun dikit, profitnya turun tajam ya, 51,4%. Bagaimana di tahun 2024 ini? Di kuartal 1 revenue-nya masih turun 5,5%, dan juga profitnya masih turun cukup dalam ya, 31,9% dibandingkan kuartal 1 2023. Tapi di kuartal 2 ini sudah terjadi perubahan arah ya, mengalami perbaikan kinerja, di mana di sini pendapatannya udah naik 14,96% ya dibandingkan kuartal 2 2023. Begitupun kalau dibandingkan kuartal 1 nih udah naik ya revenue-nya dari 9,41 triliun menjadi 10,23 triliun. Oke, profitnya masih turun ya, cuman turunnya sekarang cuma 22% ya dibandingkan kuartal 2 2023. Dan kalau kita bandingkan dengan kuartal 1 nih, profitnya udah naik banyak ya. Udah 400-an ya, hampir 500-an miliar nih ya kenaikannya ya. Jadi sudah cukup membaik ya kinerja di kuartal 2 ini. Oke, kalau digabungkan dari Januari sampai dengan Juni, bisa kita lihat di sini revenue-nya naik 4,16%, tapi beban pokok pendapatannya alias COGS itu naik lebih besar lagi ya, 10,03%. Sehingga itu menggerus pendapatannya, sehingga laba brutonya itu turun 16,96%. Laba usahanya ya, setelah dipotong beban macam-macam beban dan ditambahkan penghasilan lain-lain, itu turun 16,52%. Jadi nggak terlalu beda jauh ya, laba kotor dengan laba usaha. Nah, laba bersih yang bisa didistribusikan kepada pemilik entitas induk itu turun 26% ya. Jadi di sini ada penghasilan keuangan yang turun lumayan ya, dari 409 ini satuannya apa ya, 409 miliar mungkin ya, miliar ya mungkin ya, menjadi 119 miliar ya. Oke, jadi
Yang lainnya sih tidak ada yang aneh-aneh ya. Jadi memang karena walaupun pendapatannya naik, tapi karena beban pokok pendapatannya itu juga naik cukup tajam ya, itu menyebabkan profitnya turun 26,77%. Oke, lalu pendapatan batu baranya di sini bisa dilihat dari pihak ketiga ya, dan pihak berelasi itu mirip-mirip lah ya, jadi tidak jauh berbeda. Dan di sini ada pendapatan lainnya itu masih kecil ya, mungkin tadi yang dari energi terbarukan maupun yang tadi ya PLTU tadi ya. Jadi jumlahnya masih sangat sedikit ya. Total pendapatan di sini 254.000 dibandingkan di sini 19,38 juta ya. Jadi masih sedikit lah pendapatan yang dari sektor non batubara. Oke, kalau kita lihat arus kasnya naiknya cukup banyak nih ya. Silakan teman-teman hitung lah dari 3 juta ini ya. Dari yang sebelumnya 1,8 juta jadi 3 juta, naiknya cukup banyak ini ya, arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi ya. Walaupun sebenarnya penerimaan dari pelanggannya sih turun ya. Berarti di sini apa nih, pembayaran royalti juga ikut turun. Nah nih, pembayaran pajak penghasilan yang turun cukup banyak tuh ya. Ya itu yang membuat arus kas sampai Juni 2024 ini naik cukup banyak dibandingkan tahun lalu. Oke, lalu kita lihat pasar dari penjualan PTBA ya, di mana di sini pertumbuhan penjualan ekspor yang signifikan secara tahunan dan kuartalan ya, di mana di sini secara kuartalan ya, maksudnya kuartal 2 dibandingkan kuartal 1 itu kenaikan ekspornya sebesar 24% ya, dan secara tahunan ya, maksudnya 2024 dibandingkan 2023 itu kenaikan ekspornya 20% ya. Jadi sekarang PTBA makin banyak mengekspor ya. Apalagi pas dolar naik, dia pasti untungnya lebih banyak nih ya, dibandingkan dia jual ke domestik ya, karena dia BUMN ya, jadi biasanya dia kena banyak mungkin ya domestic obligation ya, jadi dia harus memenuhi kebutuhan dalam negeri dulu gitu ya. Nah kalau dilihat di sini di semester 1 tahun ini bisa dilihat dia penjualan domestiknya itu ke PLN 40%, domestik non PLN itu 18%, jadi 58% penjualan batubara itu di domestik dan 42%-nya itu ekspor ya, dan ekspornya itu paling banyak bisa dilihat di sini ya, ke India ya, Ini yang 2,19 apa ya, atau sama-sama India nih ya. Oke, lalu selain India ada juga di Korea dan di Cina ya. Oke, itu yang 3 besarnya ya. Oke, lalu untuk pertumbuhan pendapatannya ya, tadi udah dibahas juga sih ya, pertumbuhan pendapatannya tadi naik berapa sih, 4% tadi ya kalau pendapatan ya. Oke, nah yang di sini ya kita lihat harga jualnya nih ya, di semester 1 2023 itu harga jualnya 1,1 juta per ton, dan di tahun ini tuh 1 juta ton ya. Jadi kalau dibandingkan tahun lalu itu terjadi penurunan ya, harga jual ke pasar ya. Dan di sini kan 1 juta per ton ya. Nah, harga IC3 saat ini ya, ini IC3 itu 72,24 dolar ya saat ini ya, di bulan ini ya. Ini kalau dikali 15.000 sih udah lebih dari 1 juta ya. Jadi 1 juta lebih. Jadi di kuartal 3 ini kemungkinan harga jual yang didapatkan PTBA itu lebih bagus ya dibandingkan kuartal 2-nya. Oke, kalau kita lihat ini adalah Newcastle Coal ya, future ya, itu juga kita lihat ya, kan kuartal 3 dimulainya dari bulan Juli ya sampai dengan September ya. Nah, bulan Juli sampai September ini kan nih ada kenaikan harga nih ya. Ya, terutama sampai bulan Agustus lah itu ada kenaikan. Lalu ada koreksi dikit nih ya. Nah, apakah nih akan naik lagi ya, kita nggak tahu ya. Intinya di kuartal 3 sih kayaknya kalau dari Newcastle Coal future ini terlihat kenaikan ya, tapi kan indeks coal Indonesia tuh agak beda ya, nggak selalu sama ya persentase kenaikannya dibandingkan Newcastle Coal. Tapi bolehlah berekspektasi di kuartal 3 harga jual batu bara dari PTBA tuh lebih bagus ya dibandingkan kuartal 2. Oke, lalu untuk pengelolaan, nah ini cash cost-nya ya, di mana dia berhasil menurunkan cash cost, di mana tahun lalu sampai dengan semester 1 itu 894.000 ya per ton batu bara. Nah, itu berhasil ditekan ya, diturunkan menjadi hanya 844.000 per ton. Oke, jadi
ini ya, biaya-biayanya breakdownnya itu paling besar 29%, cash cost itu berasal 29% dari jasa penambangan, 25% angkutan, royalti 11% ya, dan lain-lain ya. Bahan bakar ternyata cuma 5% ya. Oke, jadi paling besar adalah jasa penambangannya dan juga angkutannya. Oke, sekarang kita masuk ke perbandingan rasio ya dengan beberapa emiten batubara lainnya, dan mohon maaf nggak mungkin semua emiten batubara saya masukin, jadi saya bandingin berapa nih? 8 saham batubara aja including PTBA, di mana earning per share dari PTBA 353,54. Di sini yang paling besar adalah ITMG. Untuk per PTBA 8,83 ya, dia yang paling besar kedua ya setelah MBAP. Di sini per paling kecil adalah KKGI. Untuk PBV 1,75 ini yang terbesar kedua juga ya. Jadi paling besar tuh Games ya 5,37. Enggak deh, terbesar ketiga ya. Keduanya itu BSSR, ketiganya baru PTBA ya 1,75. Dimana yang paling kecil di sana ada Adaro ya. Untuk ROE ya lumayan besar ya, 19,79%. Tapi kalau kita bandingkan dengan Games kayak nggak ada apa-apanya ya. Games tuh sampai 70%. Untuk DER PTBA ini hampir satu nih ya. Dia yang paling besar kedua berarti ya setelah ABMM ya 1,6. Nah, keduanya itu adalah PTBA. Di sini yang paling kecil adalah ITMG. Kalau dari secara rasio sih masih oke lah ya, PBV 1,75 dengan per 8,83 ya. Mungkin PBV-nya aja sih ini ya, agak ketinggian ya menurut saya. Oke, kita lihat historis per 5 tahun terakhir dari PTBA ya, di mana dia rata-rata PR-nya 5 tahun terakhir di 6,36 ya. Saat ini dia perdagangan di 6,7, jadi sedikit over value ya, sedikit aja lah, atau kita anggap udah di harga rata-ratanya ya, di PR rata-ratanya. Sedangkan untuk PBV-nya terlihat dia over value ya, karena rata-rata PBV-nya itu di 1,56, saat ini dia perdagangan di sekitar 1,85 ya. Jadi lumayan over value berdasarkan historis PBV 5 tahun terakhir ya. Dengan book value saat ini di 1683,96. Kalau kita asumsikan harga wajar PTBA ini adalah ketika PBV-nya 1,56, maka harga wajar ada di 2126,98. Dan di hari Senin ini 23 September dia closing di 3120 ya, sehingga dia harga saat ini kemahalan lah 15,8% ya. Tapi kalau teman-teman menganggap PTBA itu harga wajar ada ketika PBV di 2,25 gitu misalnya, karena kan dia pernah nih sampai 2,25. Silakan teman-teman hitung sendiri ya harga wajar berapa. Oke, sekarang kita lihat beberapa pertanyaan dari Public Expose 30 Agustus lalu ya. Ada pertanyaan bagaimana perkembangan proyek DME dari PTBA, apakah sudah ada proyeksi untuk boost revenue perseroan dari proyek DME ini. Seperti teman-teman tahu waktu itu sekitar tahun lalu ya, ada berita ya mengenai DME ini ya, membuat dimethyl ether dari batu bara ya untuk pengganti LPG waktu itu ya. Nah, jawaban dari perseroan ini masih dalam tahap penjajakan terhadap calon mitra strategis yang baru. Adapun saat ini perseroan masih mempertimbangkan aspek pendanaan, kelayakan teknologi, dan pangsa pasar ya. Jadi masih jauh lah ini ya. Masih penjajakan cari mitra strategis gitu ya. Ya, mudah-mudahan sih nanti yang grafit dari batu bara nasibnya nggak sama ya kayak DME ini ya, yang ternyata ya masih nyari mitra strategis gitu ya. Oke, lalu dengan pertanyaan selanjutnya, dengan cadangan batubara sebanyak itu, tapi kebijakan pemerintah untuk net zero emission di tahun 2060, langkah apa yang akan PTBA lakukan untuk sustainability perusahaan? Jawabannya, perseroan telah melakukan beberapa upaya dalam rangka memastikan keberlanjutan bla 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 bla, misalnya digitalisasi dan elektrifikasi pada penggunaan alat berat berbasis listrik. Lalu ada pengembangan beberapa PLTS berkolaborasi dengan BUMN gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah boleh di-share pandangan manajemen terhadap perkiraan supply demand batubara global? Apakah harga batubara tetap bisa stabil? Jawabannya sini, kami menyatakan bahwa permintaan atas produk perseroan setidaknya 5 tahun ke depan masih cukup besar, khususnya untuk bagian Asia Tenggara dan Asia Selatan. PTBA meyakini dapat tetap mencatatkan kinerja positif ke depan ya. Jadi tadi kan dia juga paling besar ngekspor ke India ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, seperti apa guidance dividen? Nah, ini guidance dividen ya. Untuk dividen sendiri, kewenangan penetapan besarnya dipusatkan dalam rapat umum ya, prospektus
prospektus perseroan minimal membagikan ya, jadi di prospektus dia bilang dia janjinya bagi dividen setidaknya 30% dari laba bersih gitu ya. Oke, jadi biasanya sih dia 100% ya, kecuali tahun ini ya, laba 2023 orang-orang berharap 100%, ternyata cuma 75% ya waktu itu ya. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan PTBA terhadap pengetatan regulasi di sejumlah negara terhadap penggunaan batu bara, misalnya di Cina yang pemerintahnya akan memangkas signifikan pembangunan PLTU? Jawabannya ini adalah, terlepas dari beberapa batasan dari beberapa negara seperti Cina, perseroan terus mencari potensi-potensi pasar khususnya daerah Asia Tenggara. Jawabannya sama kayak tadi lah. Dia yakin di Asia Selatan maupun Asia Tenggara bakal masih banyak butuh batu bara gitu ya. Seiring dengan peningkatan produksi batu bara, bagaimana update kapasitas angkutan PTBA? Apakah mengalami kenaikan juga seiring dengan peningkatan produksi? Lalu berapa kisaran dana yang akan dialokasikan PTBA untuk mengenjot proyek energi baru terbarukan ya? Saat ini kapasitas existing kami di 32 juta ton. Dengan peningkatan produksi, tentunya peningkatan kapasitas angkutan batu bara memang menjadi prioritas. Nah, makanya kan tadi dia nambahin ini ya, jalur kereta tadi ya, yang dari Tanjung Enim ke Keramasan ya, yang baru akan jadi targetnya di semester 1 2005 tadi ya. Lalu untuk EBT ya, perseroan terus mendorong percepatan proyek EBT dengan memanfaatkan lahan pasca tambang ya. Jadi dia mungkin akan memasang solar PV gitu ya di bekas-bekas tambang ya mungkin ya, walaupun sini jawabannya kurang konkret lah ya. Oke, sekarang kita masuk ke chart dari PTBA ya. Dia all time high-nya itu pernah sampai 5.200 ya, udah lama nih ya, di tahun 2010. Dan di 2 hari terakhir ini ya, hari Jumat dan hari Senin, dia naik luar biasa ya. Ini 2 hari ini naiknya 11% mungkin 11-12% ya, dengan volume juga yang luar biasa ya. Jadi ini benar-benar naiknya meyakinkan lah gitu ya, bukan naik tipu-tipu sih kayaknya ya. Dimana tadinya ada gap 2910 udah berhasil ditembus, dan di sini ada gap lagi ya 3150 yang udah deket lah ya, karena hari ini dia closing di 3120. Mungkin besok dia akan menutup gap ini ya, tapi menurut saya sih kalau entry sekarang agak risky ya. Jadi beruntunglah teman-teman yang sudah mungut PTBA ya di harga 2.500 mungkin 2.600 ya. Ya udah cuan juga ya, apalagi yang dapatnya di 2.300-an ya. Selamat menikmati cuan ya. Hasil dari kesabaran ya. Oke, jadi kemungkinan kalau dia juga berhasil nutup gap 3.150, mungkin dia akan nanti ini lagi ya, retest 3.150 ini, atau mungkin dia akan balik lagi ke sekitar gap-gap di sini ya, 2.910 ini ya. Jadi dilihat dulu apakah dia akan retest dulu ya, baru ada rebound lagi ya. Nah, baru mungkin bisa masuk ya ketika dia sudah meyakinkan bertahan di atas 3.150 ya. Oke, resisten selanjutnya ini masih banyak gap di atas ya. Ada 3 gap ya, bisa teman-teman lihat di 3.640, 3.680, dan ada lagi di sini ya di 4.120. Untuk supportnya bisa dilihat sini di 2650, di 2520, dan juga di 2410. Oke, secara EMA udah jelas ya, dia sudah closing jauh di atas EMA 20-nya juga secara short term uptrend, begitupun secara long termnya ya. Nah, tiba kita di bagian dividen historinya ya, di mana di sini bisa lihat ya, laba 2021 dan 2022 tuh payout ratio-nya, dividen payout ratio-nya 100% ya. Di mana tahun 2022 itu dividen yield-nya bisa mencapai hampir 30% ya, seperti saya ceritakan di awal ya. Tergantung teman-teman juga belinya di harga berapa lah gitu ya. Mungkin bisa ada yang lebih dari 30% waktu itu ya, mungkin bisa tuliskan di kolom komen ya, Bang, dulu saya dividen yield-nya 30% lebih Bang gitu ya, karena saya punya harga di bawah gitu ya. Bisa tuliskan cerita bahagia teman-teman di kolom komen ya. Dan tahun lalu juga sebenarnya masih luar biasa ya, sekitar 16%-an ya, walaupun sebenarnya dividen payout ratio-nya turun ke 74,82% ya. Jadi waktu itu orang mungkin karena udah 2 tahun berturut-turut 100% ya, terus berharap juga 100%, ternyata tidak gitu ya. Oke, tapi masih sangat besar waktu itu ya. Dan saat ini earning per share-nya di sini ya, kuartal 1 dan kuartal 2 ya, 68 dan juga 107. Jadi kalau ini disetahunkan itu akan dapat 352,9 ya. Anggap aja earning per share seperti itu ya, 352,9 ya, walaupun di 2003 kan 529 ya. Anggap aja turun banyak gitu lah ya.
Dan jika dividen payout ratio-nya sama seperti tahun lalu 75%, maka potensi dividennya di 264,6 ya. Terus kalau kita bagi dengan harga saham saat ini tadi berapa? 3.120, maka potensi dividen yield-nya 8,48% ya. Jadi masih sangat besar ya menurut saya ya, sangat besar. Tapi kalau dibandingkan tahun lalu ya mengecil gitu ya. Karena kan tahun lalu double digit, tapi di sini hanya 8,48%. Oke, kalau kita optimis ya dividen payout ratio-nya 100% nih gitu ya. Siapa tahu kan pemerintah berharap banyak dapat dividen dari BUMN ya. Nah, maka potensi dividennya adalah 352,9 dan potensi dividen yield-nya nah ini baru double digit lagi ya, 11,3% ya. Jadi sangat besar lah gitu ya kalau double digit lah. Oke, nah kalau kita anggap ya earning per share 2024 itu bukan 352 ya, tapi 76%-nya dari 529 ini. Karena kan sampai Juni ini dia profitnya turun 24% gitu ya. Jadi kalau kita anggap sampai akhir tahun itu turunnya 24% dari 529 ya, maka itu harga earning per share-nya adalah 392,19 ya. Nah, kalau dividen payout ratio-nya 100%, maka potensi dividen yield-nya adalah 12,57% ya. Nggak jauh berbeda dari 11,3 ke 12,57 ya. Nah, itu saja prediksi tipis-tipis ya, karena ini masih kuartal 2 mungkin masih akan melenceng ya, karena kita perlu menunggu kuartal 3 dan kuartal 4 gitu ya. Nah, kita tunggu saja apakah kuartal 3 akan lebih bagus gitu ya earning per share-nya. Sepertinya sih iya gitu ya. Kecuali kalau dia beban pokok pendapatannya naik ya, itu akan menggerus profit dari PTBA. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah PTBA ini salah satu saham favorit teman-teman di sektor batubara, atau ada yang lebih milih Adaro, ada yang lebih milih Gems mungkin? Ya, silakan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komen. Dan sekali lagi, jika dirasakan video channel ini bermanfaat, saya minta tolong untuk like, comment, and share. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam jelata. Sukses.